Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita siapkan seluruh hati dan hidup kita untuk masuk ke dalam penyembahan, memuji memuliakan nama Tuhan kita Allah yang kudus. Untuk itu, kita angkat penyembahan api kemuliaan-Mu. Yang rindu untuk melayani
sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh hati kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh hati kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Penuhi Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan di hadapan tahta kudus-Mu pada malam hari ini ya Bapa di surga, atas seluruh kebaikan dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam penghidupan kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah tengah minggu kami. Biar kiranya Tuhan melayakkan seluruh kehidupan kami, menyucikan seluruh dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami layak datang menyembah-Mu di dalam ibadah kami ini. Penuhilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kiranya di dalam tuntunannya kami layak mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, melalui pujian kami, melalui ibadah kami. Penuhilah ya Bapa hati pikiran kami, penuhilah ruangan ibadah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang kiranya menolong, menyertai, dan mengambil alih seluruh pelayanan kami pada malam hari ini, hanya guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu yang telah melawat seluruh hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan di dalam pelayanan kudus-Mu pada malam hari ini. Belas kasihan-Mu saja ya Bapa yang melayakkan kami untuk boleh ya Tuhan ambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga ya Tuhan dengan pertolongan-Mu semua kami boleh mempersembahkan yang terbaik dengan hormat dan sukacita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang Bapa mengatur seluruh peralatan yang kami gunakan, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah melawat menolong kepada kami. Karena ya Bapa, tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup melakukan sekecil apapun pelayanan ini di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasa-Mu yang menolong kami semuanya. Bahkan juga ya Bapa melawat semua umat-Mu yang telah berkumpul, yang telah datang di hadapan-Mu, baik di rumah mereka maupun di tempat pekerjaan mereka, bahkan dimanapun Tuhan anak-anak-Mu pada malam hari ini boleh datang melalui ibadah tengah minggu ini. Tuhan lawatan-Mu menolong kepada mereka, sehingga ya Bapa sukacita, kelegaan, dan Tuhan pertolongan daripada Bapa melawat mereka semua, sehingga Bapa mereka boleh mengalami pertemuan yang indah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan semua kami Bapa yang boleh berkumpul mengalami pemulihan, kesembuhan, bahkan Bapa iman kami semakin diteguhkan karena Allah Roh Kudus sendiri yang hadir melawat ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan daerah tempat kami beribadah, sehingga ya Bapa semuanya mendapat terang dari surga, dan di sana ya Bapa segala kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena terang Allah yang hadir.
teman-teman kami yang belum sempat hadir ya Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu yang melawat kepada mereka, supaya Tuhan ingat-ingatan dari surga Engkau taruhkan di hati mereka ya Bapa, untuk mengingat akan ibadah kami ini dan bersegera datang bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam seluruh penghidupan mereka, sehingga Tuhan mereka juga mendapat sukacita, kekuatan yang daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Baiklah saudara kekasih, jika api kemuliaan Allah telah memenuhi hati kita, maka sekarang kita akan bangkit menyerukan nama Yesus, memuji memuliakan namanya dengan pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya, yang sanggup mengalahkan segala tipu daya si iblis. Maka kita anak-anak Tuhan yang selalu bertekun datang kepadanya tidak akan terkena oleh segala siasat si iblis. Saudara kekasih, biarlah kita puji kembali nama Tuhan Yesus dengan sebuah nyanyian baru untuk mengagungkan namanya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hatiku. Dalam hatiku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, genaplah firman-Nya. Yesus
Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, genaplah firman-Nya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hatiku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, genaplah firman-Nya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, genaplah firman-Nya, genaplah firman-Nya. Haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh digenapi dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi, melalui seluruh penghidupan kita. Di dalam kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Maka saudara kekasih, kita akan menerima perjamuan pada malam hari ini, yaitu melalui firman Tuhan, makanan rohani yang telah Tuhan siapkan bagi kita melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan seluruh hati pikiran kita, supaya firman itu tidak dicuri oleh si iblis. Mari berjaga-jaga, mari berserah dengan menyiapkan hati kita melalui penyembahan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk rencana-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidupku.
itu Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah mendapat lawatan kuasa kasih-Mu melalui pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Berkenan Tuhan menerima dan menyempurnakan itu menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Besertalah dengan kami ya Bapa di dalam peribadatan kami. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua yang telah Engkau persatukan di dalam ibadah tengah minggu kami ini. Supaya ya Bapa dengan kuasa-Mu hati kami boleh diubahkan, pikiran kami diterangi. Tuhan, hikmat dari surga boleh tercurah atas kami sekaliannya. Sehingga ketika firman-Mu diperkatakan, Roh-Mu bekerja di hidup kami Bapa, dan membuat firman itu Tuhan tertanam di hati kami, menjadi Bapa kekuatan bagi kami, menjadi terang, bahkan menjadi bekal kami ya Tuhan, di dalam melakukan seluruh aktivitas kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan tolong kami semua, nyatakan kuasa-Mu, terangi pikiran kami, terangin ruangan kami beribadah. Terlebih kepada hamba-Mu yang telah Kau persiapkan Bapa, curahan kasih karunia-Mu dan urapan dari surga, kami mohonkan kiranya Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu, supaya bukan dengan kekuatannya, tapi dengan hikmat daripada-Mu, hamba-Mu memperkatakan apa yang telah Engkau sampaikan kepadanya, kepada kami semua jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan, saat malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan setiap hari Rabu. Kita berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih, agar kasih Tuhan melingkupi segenap kehidupan kita di masa penantian akan dicurahkan Roh Kudus kepada kita. Saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan saat malam hari ini adalah tidak tunduk kepada ketakutan. Setiap manusia memiliki rasa takut. Takut akan kondisi kesehatan, takut akan kondisi pendidikan, takut akan perekonomiannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga Tuhan Yesus pernah merasa ketakutan saat Dia berada di Taman Getsemane beserta murid-muridnya berdoa. Tetapi Tuhan Yesus memandang kepada Bapa agar murid-muridnya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita baca dalam Injil Lukas 22 ayat 43 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa,
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga dengan murid-muridnya mengalami rasa ketakutan ketika mereka pergi ke danau untuk menjala ikan. Apa yang mereka alami, saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu angin badai, angin sakal, angin yang ribut, yang sangat mengerikan yang mereka alami. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya merasa ketakutan karena mereka mengira Yesus adalah hantu. Ada satu hal yang menarik, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi angin badai yang menerpa murid-muridnya. Para murid-murid itu minta tolong kepada Yesus. Mereka takut mereka akan binasa. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suara yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai pun reda dan ketakutan daripada murid-muridnya pun hilang. Sebagai kita orang yang percaya, harusnya kita mengetahui penyebab rasa takut itu muncul, dan kita harus mampu mengendalikan rasa takut itu, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Rasa takut itu merugikan kita, saudara-saudaraku, dan harus kita atasi. Kita harus menang atas ketakutan. Apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya yang dapat menang dari ketakutan dan menjadikan ketakutan itu menjadi kekuatan? Sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan ingat masalahmu. Alihkan pandanganmu dari masalahmu dan datang kepada Tuhan. Itulah sikap yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan ingat masalahmu, jangan ingat problema hidupmu, tetapi mari datang kepada Tuhan. Sikap yang kedua adalah tetap dalam hadirat Tuhan, yang artinya adalah kita jangan meninggalkan jam-jam ibadah kita. Kita harus senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Ketika hadirat Tuhan hadir dalam setiap orang percaya, maka semua badai persoalan hidup yang membuat kita memiliki ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan sukacita. Sikap yang ketiga adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Pemazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan? Hidup kita harus bersama-sama sepadan dengan Tuhan. Ini menceritakan bagaimana tentang pemeliharaan Allah. Untuk itu, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang menjadi permasalahan hidupmu, berjalanlah bersama Tuhan. Badai itu pasti berlalu, dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan hidup kita. Dalam menjalani kehidupan sekarang, ada saatnya kita mengalami apa yang namanya ketakutan. Tapi kita juga pernah
merasakan apa yang namanya kebahagiaan. Semua kita meminta kepada Tuhan agar apa yang kita butuhkan disediakan oleh Tuhan. Jika disediakan oleh Tuhan, kita berkata Allah itu baik, sungguh itu baik, Allah itu sempurna. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, saat pandemi terjadi, kalau ditanya kepada kita semua, apakah kita merasa ketakutan? Jawab kita, pasti kita katakan, iya, takut. Tetapi ketakutan setiap orang berbeda-beda, saudara-saudaraku yang terkasih. Ketakutan itu kadangkala menghantui pikiran kita, yang membuat kita menjadi lemah, menjadi lesu, dan kurang bergairah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak terlepas dari segala ketakutan itu karena kita hidup di dunia ini. Sebagai kita orang percaya, kita harus berani mengatakan hidup ini adalah suatu perjuangan. Dalam kehidupan kita, hidup ini adalah peperangan. Mau tidak mau, kita pun harus menghadapinya. Namun, saat kita menghadapi tantangan yang besar itu, tidak ada membuat suatu kepastian. Kerap kali kita merasa bimbang dan ragu. Bahkan rasa takut itu selalu menghantui pikiran kita yang berdampak ke berbagai persoalan. Persoalan kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kerohanian kita sendiri, dan banyak hal yang lain. Pembacaan kita pada saat malam hari ini adalah peristiwa pada saat Musa berumur 120 tahun, dia menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua. Di mana bangsa Israel pada saat itu, mereka juga merasa ketakutan. Ketakutan apa yang timbul dalam kehidupan bangsa Israel? Mereka meragukan akan kapasitas kepemimpinan yang baru, yaitu Yosua. Musa mengerti kegelisahan mereka, sehingga ia pun menekankan dan memberi semangat supaya mereka tidak takut dan gemetar menghadapi musuh-musuh mereka. Musa mengingatkan bangsa Israel dan bukan Yosua atau bahkan Musa sendiri yang telah dan akan memimpin mereka, tetapi Tuhan Yesus yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yosua tetap kuat dan hatinya teguh untuk memimpin bangsa Israel, sebab Tuhan menyertai dan Tuhan selalu setia. Yosua mendorong bangsa Israel untuk mengalahkan ketakutan dan mengikuti kebenaran Allah. Begitu juga seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita pun pasti memiliki rasa takut di dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Ulangan 3 ayat 22, demikian firman Tuhan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Sebagai kita manusia, terkadang kita mengalami roh ketakutan yang menguasai hidup kita. Bagaimana untuk mengatasinya? Kita harus percaya, datang kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan,
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Inilah janji Tuhan bagi bangsa Israel saat mereka dalam pembuangan di Babel. Dan ini juga sekaligus menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini adalah merupakan landasan hidup kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi yang sukar, yang sulit ini. Dalam kondisi apapun, seburuk apapun, kita harus mengatakan dengan jelas, jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam mengikut Tuhan, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan dan menolong dan memegang engkau dengan tanganku kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada 3 yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku yang terkasih. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kasih. Dan yang ketiga, ketertiban. Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah penolong yang selalu mendampingi kita, yang diam dalam hidup kita, yang memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan dalam setiap orang yang tetap senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengan jelas firman ini berkata kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu berasal dari iblis yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan, yang membuat kita sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita hilang. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, usirlah rasa takut itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun selama kita masih hidup, masalah dan rintangan selalu ada, tetapi bersama Roh Kudus kita memiliki kuasa untuk mengalahkan setiap roh ketakutan yang datang menyerang, menerpa kita. Untuk itu, takutlah akan Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman hidup kita sebagai kita orang yang percaya. Kita akan takut akan Tuhan. Ayat terakhir bagi kita akan baca Malaki 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Untuk itulah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, dan kita akan masuk dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus,
dan masuk lagi kita dalam hari Pentakosta. Mari kita persiapkan segenap kehidupan kita agar Tuhan yang melayakkan hidup kita, kita menjadi umat pilihan Allah. Terpujilah nama Tuhan buat kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, ya Tuhanku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu tiada nabi, aku percaya keselamatan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu tiada nabi, aku percaya keselamatan sudah Kau jamin, aku percaya firman-Mu tiada nabi, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapa Surgawi, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami hamba-hamba-Mu saat malam hari ini yang melayani dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan, yaitu buat hamba-Mu yang melayani sound system, yang bermain musik, yang memimpin pujian, begitu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dapat terselenggara dengan baik semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Sempurnakanlah setiap pelayanan-pelayanan kami saat malam hari ini. Firman-Mu yang disampaikan begitu sederhana, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Roh-Mu yang kudus tidak memberikan roh ketakutan kepada kami, asal kami percaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Janji keselamatan, kemenangan telah Kau berikan bagi kami.
asal kami senantiasa hidup berpadanan dengan Injil. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai, memimpin segenap kehidupan kami. Kami berdoa, ya Tuhan, buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Kiranya kuat kuasa yang daripada Tuhan menyertai segenap kehidupannya. Masa tuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberikan kesehatan yang prima kepada Ibu Gembala kami dalam saat menyampaikan firman Tuhan. Kuasa urapan Allah terjadi bagi kehidupannya, sehingga firman yang disampaikan kepada sidang jemaat-Mu yang menjadikan kami semuanya akar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah pertobatan. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Silo, begitu juga hamba-Mu Pendeta Susi. Kami bersyukur kepada Tuhan, kuat kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini, di mana beberapa hari yang lalu hamba-Mu ini menjalankan operasi. Tapi kami percaya karya-Mu Engkau nyatakan sehingga operasi itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, mulai dari ibadah kaum pria hari Selasa, ibadah tengah minggu, ibadah tengah minggu sekolah minggu, ibadah wanita hari Sabtu, ibadah remaja pemuda hari Sabtu sore. Begitu juga ibadah tatap muka kami yang kami lakukan setiap hari Minggu, dan ibadah pelayanan anak. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Engkau perlengkapi kami seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dari setiap pelayanan yang kami lakukan, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, dari yang melayani sound system, pemain musik, penerima tamu yang menjadi singer, pemimpin pujian yang menjalankan kantong persembahan, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa urapan Allah terjadi bagi segenap kehidupan daripada setiap hamba-hamba-Mu. Bapa, kami serahkan juga rencana-rencana peribadatan yang kami lakukan di bulan Mei ini dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kami juga akan melakukan ibadah penantian Roh Kudus selama 10 hari dan hari Pentakosta. Biarlah tercurah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang kami nantikan sebagai penolong dalam seluruh kehidupan kami, yang mengubah hidup kami, menjadikan kami orang yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga rumah gereja kami ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa pemeliharaan Allah terjadi bagi rumah gereja kami. Di saat kami beribadah, para tetangga kami, kiri kanan belakang depan gereja kami, mereka mendengar keselamatan hanyalah daripada Yesus. Jadikan kami semua sidang jemaat-Mu menjadi alat kesaksian bagi saudara-saudara kami yang berdagang. Tuhan berikan keuntungan kepada mereka yang bekerja. Tuhan berkati yang melakukan usaha apapun. Tuhan yang memberkati. Jikalau ada saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, kuatkan mereka. Yang terikat Engkau bebaskan. Yang sakit secara badani, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan
segenap sakit penyakit mereka oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Bapa, kami teringat buat rencana pernikahan daripada saudara kami Ronald dan Lina. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang campur tangan dalam rencana pernikahan saudara kami ini. Biarlah keluarga besar Nenggolan, keluarga besar Hutahayan, mereka sehati sepikir, sepakat bagaimana proses jalannya pernikahan itu dapat berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami percaya perkawinan seperti di Kana akan terjadi. Begitu juga saudara kami Junita yang sedang mengandung saat ini. Tutup bungkus ya Tuhan bayi yang ada di kandungannya sampai dia dapat melahirkan anak yang sehat. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Bapa, kami serahkan juga pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan mereka. Begitu juga dengan pemuda kami yang sedang menjalin hubungan antara pria dan wanita. Tuhan menetapkan setiap hati mereka agar mereka senantiasa menjaga kekudusan sehingga mereka kelak sampai ke pernikahan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa untuk pemerintahan kami ini dari Sabang sampai Merauke. Memberkati seluruh pejabat kami dari yang tertinggi sampai terendah. Roh takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka. Memberkati juga Presiden kami, Wakil Presiden, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, sampai ke kepala desa, agar kiranya dalam memimpin pemerintahan kami ini ada kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Kami serahkan perekonomian bangsa ini ke dalam tangan Tuhan yang sedang terpuruk saat ini, karena Tuhan memulihkan. Keadaan politik juga yang sedang memanas saat ini, Tuhanlah yang melawat agar mereka memiliki hati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan pada saat malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa datang kepada Tuhan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.